Aku tidak punya ingatan tentang hari itu. Hari ketika aku berusia 18 hari. Usia yang bahkan belum cukup untuk mengenali wajah. Belum cukup untuk memahami dunia. Apalagi mengerti bahwa hidupku sudah berubah arah. Semua yang aku tahu, aku dengar dari cerita orang lain. Cerita yang diulang pelan-pelan, seolah takut melukaiku. Padahal tanpa mereka sadari, luka itu sudah ada sejak awal. Ayahku pergi, bukan karena dipaksa keadaan, bukan karena kehilangan arah, tapi karena ia memilih untuk mencintai orang lain. Selingkuh, kata itu terdengar berat, bahkan untukku sekarang. Aku tidak tahu bagaimana rasanya saat itu bagi ibuku. Aku tidak tahu seberapa hancur hatinya. Yang aku tahu, di tengah semua itu ada aku, seorang bayi kecil yang bahkan belum tahu apa-apa, tapi sudah ikut menanggung akibat dari keputusan orang dewasa. Ibuku. Aku sering mencoba memahaminya dari kejauhan. Mereka bilang, ia menitipkanku karena tidak mampu. Bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Mungkin hidupnya runtuh terlalu cepat. Mungkin ia kehilangan terlalu banyak dalam waktu bersamaan. Dan mungkin aku adalah bagian dari beban yang tidak bisa ia pikul saat itu. Aku tidak pernah benar-benar marah. Hanya saja ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Di usia 18 hari, aku berpindah tangan. Dari pelukan yang seharusnya menjadi rumah pertamaku ke pelukan lain yang awalnya asing. Aku tidak menangis karena perpisahan itu. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku belum tahu arti kehilangan. Hari-hari berikutnya, aku tumbuh di rumah yang bukan milikku sejak lahir, tapi justru menjadi satu-satunya tempat yang benar-benar aku kenal. Orang tua angkatku, mereka tidak pernah memperlakukanku sebagai titipan. Tidak ada jarak, tidak ada batas yang dibuat. Seolah sejak awal, aku memang bagian dari mereka. Aku belajar berjalan dengan dituntun tangan mereka. Aku belajar berbicara dengan memanggil mereka ibu dan ayah. Dan semua itu terasa begitu alami, seolah hidup memang menuliskannya seperti itu. Mereka tidak pernah menjelaskan semuanya dari awal. Mereka membiarkanku tumbuh dulu, cukup kuat untuk mendengar, cukup dewasa untuk memahami. Dan ketika akhirnya aku tahu, rasanya aneh, seperti membaca cerita tentang diriku sendiri, tapi tidak sepenuhnya terasa milikku. Aku diam cukup lama setelah itu, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih, mungkin, kecewa, sedikit, bingung, sangat. Aku mulai mempertanyakan banyak hal tentang siapa aku sebenarnya, tentang kenapa kau harus lahir dalam cerita seperti ini, dan tentang apakah aku pernah benar-benar diinginkan. Ada malam-malam di mana aku menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, kalau saat itu aku tidak dititipkan, apakah hidupku akan berbeda? Tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya kenyataan bahwa aku tumbuh di sini bersama mereka yang memilihku. Seiring waktu, aku mulai mengerti sesuatu, bahwa hidup tidak selalu berjalan berdasarkan apa yang seharusnya, tapi seringkali berdasarkan siapa yang bertahan. Dan mereka adalah orang-orang yang bertahan. Mereka ada di setiap ulang tahunku. Mereka ada saat aku sakit, saat aku jatuh, saat aku gagal. Mereka ada bahkan di saat aku sendiri tidak tahu bagaimana mencintai diriku sendiri. Aku pernah takut kehilangan mereka, takut bahwa suatu hari aku akan kembali menjadi yang ditinggalkan. Tapi mereka selalu meyakinkanku, bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan kehadiran yang tidak pernah berubah. Aku tidak tahu seperti apa rasanya memiliki keluarga yang utuh sejak awal. Aku tidak tahu seperti apa rasanya tumbuh dengan ayah kandung yang tinggal, atau ibu kandung yang selalu ada di samping. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak tumbuh tanpa cinta. Cinta itu mungkin datang terlambat, mungkin tidak berasal dari tempat yang seharusnya,
tapi tetap sampai kepadaku dengan cara yang berbeda. Hari ini, aku tidak lagi melihat diriku sebagai anak yang ditelantarkan. Aku adalah seseorang yang pernah kehilangan sebelum memiliki. Dan karena itu, aku belajar menghargai setiap hal kecil yang diberikan kepadaku. Aku tidak membenci masa laluku, karena tanpa itu, aku tidak akan berada di sini. Aku tidak akan bertemu dengan mereka yang sekarang kupanggil keluarga. Dan untuk ayah yang memilih pergi, aku tidak lagi menyimpan marah, karena pada akhirnya kepergianmu membuka jalan bagi orang lain untuk datang dan tinggal. Untuk ibuku, dimanapun kamu berada, aku harap kamu tahu, aku baik-baik saja. Aku tumbuh, aku bertahan, dan aku tidak sendirian. Di hari ini bukan tentang kesedihan semata. Ini tentang perjalanan dari seseorang yang bahkan belum sempat memahami dunia, hingga seseorang yang belajar menerima semuanya. Aku mungkin memulai hidupku sebagai titipan, tapi aku tidak hidup sebagai sesuatu yang sementara. Aku adalah pilihan. Aku adalah bagian dari rumah yang tidak dibangun dari darah, tapi dari cinta yang diputuskan setiap hari. Dan dari hari ke-18 itu, tanpa aku sadari, aku sedang belajar satu hal penting, bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang, itu adalah cara hidup mengantarkan kita ke tempat yang benar-benar seharusnya kita tuju.